Shalom, selamat pagi. Kembali kita seperti biasa, kita pagi hari ini kita mencari wajah Tuhan. Dia yang layak untuk disembah, dia yang layak ditinggikan, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup kita, dan dialah yang layak untuk dipuji disembah. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita mengangkat pujian di hadapan hadiratnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami kembali datang Tuhan di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus, untuk kami membawakan Tuhan hati kami, pikiran kami Tuhan tertuju kepada Engkau, menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan sembah kami padamu Bapa. Tuhan, kami percaya segala pujian yang kami naikkan ini menjadi kesukaan bagi-Mu, menjadi tempat di hati-Mu, di mana kami semua memuji dan menyembah Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah pemberi keselamatan, pemberi kehidupan. Layaklah Engkau ditinggikan, dipuji ya Tuhan. Kami tidak izinkan iblis mengganggu doa bagi kami Tuhan, mengganggu hati pikiran kami. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan Yesus datang kepadamu, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa hadirat Tuhan memenuhi hati, pikiran, jiwa, tubuh kami, serta ibadah kami pagi hari ini di dalam doa kami padamu Tuhan, dan juga di dalam Tuhan mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyenangkan hati-Mu dengan memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Satu hal yang kurindu, selalu dekat kepadamu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di hadirat-Mu, selalu berada di dekat-Mu, selalu setiap hari, setiap hati kami dengan segenap hati, amin. Dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, selalu berada di dekat-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, amin. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada dekat-Mu ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati kami mengasihi-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ku merindukan-Mu, ku menanti di hadirat-Mu ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada dekat-Mu, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi kita memuji, menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan.
mengubah hati kami, menguatkan diri kami Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau kami boleh mengambil kemenangan, dan kami boleh dapat rasakan kekuatan yang baru di dalam Engkau, di dalam kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terimalah pujian sembah kami ini Tuhan, sebab kami mendengar suara kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Bapa, haleluya. Allah terus bekerja dalam segala hal, termasuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Allah berkuasa bagi segalanya. Sekali lagi katakan haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Amin Tuhan. Yesus lebih besar dari segalanya. Dia terlebih besar dari semua masalah kami. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Ya Kau tinggalkanku seorang diri, oh kami percaya padamu. Hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar
surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu Tuhan. Engkau yang lebih besar dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara yang saat ini sesuai dengan lagu yang telah kita naikkan tadi, bahwa Tuhan terlebih besar ya. Yesus terlebih besar dari segala-galanya di dalam hidup kita ya. Baik, saudara, firman Tuhan terambil di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28 dikatakan firman Tuhan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi akan Dia. Saudara, firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi akan Dia. Saudara, dalam segala sesuatu di sini, saudara menunjukkan saudara bukan hanya saudara hal-hal yang baik, tetapi ada hal yang diizinkan terjadi dalam hidup setiap orang yang mengasihi akan Tuhan, yaitu berbicara tentang penderitaan ya. Saudara, mengapa penderitaan diizinkan terjadi bagi setiap orang percaya yang mengasihi akan Tuhan? Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan ya. Yang pertama adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Saudara, memang penderitaan seharusnya dialami hanya bagi orang yang berdosa ya, sebagai akibat daripada dosa yang mereka perbuat ya. Akan tetapi saudara, ada hal yang diizinkan terjadi bagi setiap kita sebagai orang percaya, yaitu penderitaan saudara untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya ya. Selama ini kita berpikir bahwa kebaikan ini hanya berbicara tentang hal yang bersifat jasmaniah atau lahiriah ya, seperti kesehatan, berkat-berkat jasmani ya, usaha atau karir kita yang semakin meningkat ya, semua dalam keadaan yang kita anggap secara lahiriah baik-baik saja ya. Namun saudara, kebaikan di sini yang dimaksud oleh firman Tuhan ini adalah saudara untuk menjadi serupa dengan Kristus ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang dimaksud oleh firman Tuhan kebaikan ya, di dalam Roma 8 ayat 28 dan dilanjutkan dengan Roma 8 ayat yang ke-29 saudara ya. Jadi kebaikan yang dimaksud ini adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara ya. Saudara, inilah yang dimaksud oleh Tuhan kebaikan untuk menjadi serupa dengan Kristus, dengan gambaran anaknya ya. Saudara, mengapa penderitaan diizinkan terjadi bagi setiap kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan? Tentu ada maksud Tuhan untuk mendatangkan kebaikan ya. Kebaikan yang dimaksud itu adalah untuk menjadi
serupa dengan Kristus. Hal yang kedua adalah untuk memperbaharui karakter kita, ya. Tadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua adalah untuk memperbaharui karakter kita, ya, saudara. Jadi, saudara menjadi serupa dengan Kristus itu adalah Tuhan ingin memperbaharui karakter kita, ya. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, firman Tuhan mengatakan ayat yang ke-16 dan yang ke-17, ya. Judulnya jangan tawar hati, ya, juga waktu menghadapi maut. Jangan tawar hati juga menghadapi maut. Artinya, saudara, dalam menghadapi maut ataupun penderitaan, kita tidak boleh mengalami ketawaran hati, ya. Dikatakan sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari, ya. Saudara, inilah yang menjadi kehendak Tuhan, supaya saudara dan saya terus dibaharui dari hari ke hari, ya, karakter kita, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Salah satunya ini adalah melalui penderitaan, ya. Di ayat yang ke-17 dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, ya. Jadi saudara, Tuhan punya banyak cara untuk memproses hidup saudara dan saya. Salah satunya adalah saudara melalui penderitaan yang diizinkan terjadi, agar kita selalu berharap mengandalkan Tuhan. Segala kesombongan kita, saudara, yang Tuhan tanggulangi, sehingga kita hanya mengandalkan akan Tuhan, ya. Saudara, untuk memiliki karakter seperti Kristus, seseorang harus mengalami suatu proses. Proses di sini adalah suatu proses perubahan karakter dari manusia lama menjadi manusia baru, ya, saudara. Sama seperti proses perubahan, saudara, metamorfosa, ya. Kata berubah itu artinya dalam bahasa aslinya adalah metamorfosa, ya. Metamorfoo, ya. Metamorfosa itu adalah perubahan, saudara, dari ulat menjadi kupu-kupu, ya. Ada proses ulat kepompong kemudian menjadi kupu-kupu, ya. Ulat berbicara tentang gambaran manusia lama kita yang menjijikan, saudara, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kemudian diproses, saudara, ya, menjadi kepompong, kemudian pada akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah, ya. Saudara, proses perubahan karakter tersebut dimulai dari pertobatan, ya. Firman Tuhan katakan, duka cita yang dari Allah itu mendatangkan pertobatan yang tidak akan disesalkan dan yang mendatangkan keselamatan, ya. Jadi saudara, apapun masalah yang terjadi dalam hidup saudara, bagi kita yang mengasihi Tuhan, saudara, Tuhan ingin memperbaharui hidup manusia batiniah saudara dari hari ke hari, sehingga kita boleh mengalami pertobatan dari hari ke hari, baik dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam sikap kita, baik juga saudara dalam batin manusia batiniah kita yang cenderung egois, mementingkan diri sendiri, yang iri hati, yang memendam kemarahan, kebencian, saudara, dan sebagainya. Tuhan mau memproses sehingga kita mau mengampuni, kita mau, saudara, hidup saling mengasihi. Apapun yang orang lain perbuat, kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Saudara, inilah yang Tuhan mau bentuk dalam hidup saudara dan saya. Karakter atau manusia batinnya kita dibentuk dan dibaharui saudara dari hari ke hari, ya. Itu salah satunya melalui penderitaan yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Tujuannya adalah agar sepenuhnya kita menaruh percaya hanya kepada Tuhan saja dan bukan pada manusia atau kekuatan atau pengertian kita sendiri, ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan, ya, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beberapa dikatakan beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami, ya. Mungkin kadangkala kita diperhadapkan penderitaan yang membuat saudara dan saya mengalami putus asa, ya. Namun kita perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan selanjutnya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang yang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ya, saudara, Paulus tidak bisa mengandalkan kekuatannya, kepintarannya, saudara, ya, hikmatnya sebagai manusia, ya, kelebihan-kelebihannya, walaupun dia memiliki itu semua. Namun di dalam menghadapi setiap kesukaran, kesulitan di dalam hidup, dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Demikian juga saudara dan saya, tidak ada yang bisa kita andalkan saudara, baik manusia maupun dengan kekuatan kita. Hanya saudara dan saya mengandalkan Tuhan, sehingga hati kita tetap benar-benar percaya kepada Tuhan, ya. Kita boleh selalu bergantung dan berpegang erat kepada Tuhan, sehingga hidup kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, tentu di semuanya ini ada maksud Tuhan, supaya saudara mengalami Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Hal yang ketiga adalah untuk mengalami penghiburan daripada Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, hal yang sangat dibutuhkan oleh orang yang sedang berduka adalah penghiburan, ya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, ya. Saudara, penghiburan yang sejati itu datang daripada Tuhan. Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, itu disebut sebagai Parakletos, yaitu artinya penghibur. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga, Dia menjanjikan kepada para murid-Nya, kepada juga kita semua, bahwa kita tidak akan ditinggalkan oleh Yesus sebagai yatim piatu. Dia akan memberikan kepada kita seorang penolong, ya, seorang Parakletos, seorang penghibur saudara, yang akan menolong, menghibur saudara dan saya di saat-saat kita diperhadapkan dengan kesulitan dan kesukaran kehidupan, ya. Roh Kudus yang ada dalam diri setiap orang percaya akan memberikan penghiburan, dorongan, nasihat, serta mengingatkan kita akan setiap firman yang Yesus katakan, sehingga kita dapat tetap kuat menghadapi penderitaan. Saudara, bahkan pada akhirnya kita dapat mengerti maksud Tuhan di balik setiap penderitaan yang kita alami. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami, menguatkan kami, sehingga kami tidak bersungut-sungut dan mengeluh akan kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya bagi kami yang mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Engkau ingin memperbaharui kehidupan kami sampai kami serupa dengan Tuhan Yesus, memiliki karakter seperti-Mu ya Tuhan, mengubahkan manusia lama kami menjadi manusia baru melalui penderitaan yang diizinkan terjadi, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan dan pengertian kami sendiri. Kami tidak mengandalkan manusia, namun kami hanya berharap kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh melihat kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati penghiburan yang daripada-Mu, yang tidak kami dapati dari dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menanggung setiap penderitaan kami ya Tuhan, dengan tekun dan sabar, dan dengan tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, karena kami yakin bahwa pada waktunya Tuhan akan pulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang mengalami persoalan masalah, baik dalam keluarga, ekonomi Tuhan, kesehatan kami, studi kami, karir, jabatan kami, apapun yang menjadi masalah pergumulan kami, kiranya kami hanya berharap dan bergantung kepada, percaya bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan saat ini Tuhan, yang kekurangan Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, kami perlu berikan hikmat bagi pemerintah kami dalam mengatasi pandemi ini, sehingga pandemi semakin hari semakin menurun Tuhan, kematian semakin sedikit dan kesembuhan semakin banyak, dan kami percaya pada waktunya Tuhan pulihkan keadaan bangsa ini. Demikian juga pemulihan dalam segala sektor, baik ekonomi ya Tuhan, sehingga kami, kesejahteraan bangsa kami ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, berkati setiap kami sepanjang hari ini, yang bekerja, yang berdagang, berusaha, yang studi Tuhan, apapun yang aktivitas yang kami lakukan sehari-hari, penyertaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang setia mengikuti mesbah doa pagi ini ya Tuhan, sehingga kami boleh selalu mengandalkan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara angkat hati, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, bagi saudara yang merasa diberkati lewat mesbah doa pagi ini, kiranya saudara bisa men-share tayangan ini sehingga menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.